Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Herianto Nur dengan NIM 1120018. Pada kesempatan kali ini, saya membawa tema Saatnya yang Muda Berbicara Sejarah. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah hingga pada masa Turki Utsmani. Baik, langsung saja yang pertama, peradilan pada masa Rasulullah. Penerapan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pada masa ini terbagi menjadi dua fase, yakni fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun, yakni pada fase kerasulan sampai hijrah. Pada fase ini, pemerintahan dan perundang-undangan belum dibentuk. Fokus Rasulullah pada masa ini adalah menanamkan akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Selain itu, surat Makkiyah pun tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, akan tetapi banyak membahas persoalan teologi dan akidah. Berikutnya adalah fase Madaniyah. Fase Madaniyah berlangsung dari hijrahnya Rasulullah sampai beliau wafat. Pada fase ini tata pemerintahan sudah ada. Rasulullah memiliki multi peran, yaitu sebagai sultan syariah atau legislatif, sultan tanfiziyah atau eksekutif, dan sultan qadhaiyah atau yudikatif. Proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sangat sederhana. Lebih tepatnya bersifat fatwa dengan model tanya jawab. Belum ada tempat khusus untuk menyelenggarakan peradilan. Sumber rujukan yang digunakan ada dua, yakni Al-Quran dan Ijtihad Rasul atau pengilhaman. Selanjutnya adalah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Peradilan pada masa ini kurang lebih sama dengan peradilan pada masa Rasulullah. Masa ini konsentrasinya tertuju pada memerangi orang-orang yang murtad dan pembangkang. Selain itu, masalah yang muncul juga sedikit. Karena pada masa ini kekuasaan Islam belum meluas. Pedoman hukum yang digunakan adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad sahabat. Berikutnya adalah pada masa Umar bin Khattab. Khalifah Umar memimpin umat Islam selama 10 tahun. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam sudah meluas, dan tugas pemerintahan pun beragam. Khalifah Umar mengangkat hakim, membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata, sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani khalifah dan penguasa daerah. Khalifah Umar juga melarang hakim menerima bingkisan dalam bentuk apapun dari orang yang berperkara. Pada masa ini juga terdapat Risalatul Qadha yang berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Selanjutnya adalah pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, sistem peradilan mengikuti khalifah sebelumnya. Pada fase ini, peradilan sudah dilaksanakan di sebuah gedung. Begitu pula pengangkatan naib qadhi untuk membantu tugas hakim, pengangkatan pejabat administrasi, dan penyempurnaan administrasi peradilan, pemberian gaji untuk hakim dan stafnya berasal dari Baitul Mal. Kelemahan pada masa ini adalah hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat pula nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Berikutnya adalah pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, sistem peradilan mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Pada masa itu, Khalifah Ali menggagas ketentuan-ketentuan atau kriteria seorang hakim. Khalifah Ali juga memberikan petunjuk pengangkatan hakim, yakni orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Pada masa ini, suhu politik memanas dipicu oleh persoalan internal umat Islam, sehingga banyak pemberontakan dan peperangan. Kesimpulannya adalah, pada masa Khulafaur Rasyidin, peradilan tidak beda jauh dengan peradilan pada masa Rasulullah, yakni masih bersifat tanya jawab atau fatwa saja. Berikutnya adalah peradilan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri setelah adanya peristiwa Amul Jamaah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Pada masa ini, hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya sendiri yang berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Lembaga peradilan belum dipengaruhi oleh penguasa atau tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hakim Bani Umayyah adalah figur yang adil dan memiliki kemampuan berijtihad.
Hakim bebas berijtihad dan memutuskan perkara sesuai dengan kemampuannya. Keputusan qadhi tidak bisa dibatalkan oleh qadhi lain. Artinya, ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Pedoman yang digunakan adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad sahabat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, terjadi transformasi besar-besaran, dimulai dari peradilan seperti wilayatul mudzalim, penegakan supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan para narapidana. Umar bin Abdul Aziz terkenal sangat adil terhadap dirinya sendiri ketika ada kasus yang mengenai dirinya. Tidak hanya itu, beliau juga menekan keadilan kepada siapa saja, baik keluarganya maupun pejabat di bawah kekuasaannya. Selanjutnya adalah peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki turunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, yakni dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Perkembangan peradilan pada masa ini terbagi menjadi dua masa, yakni masa Abbasiyah I dan masa Abbasiyah II. Masa Abbasiyah I adalah masa kejayaan Islam, namun ta'assub atau fanatisme mazhab sangat kuat. Pelaksanaan hukum Islam berjalan sesuai dengan mazhab yang berlaku yang dianut oleh penguasa atau masyarakat setempat. Di Irak misalnya, hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Abu Hanifah. Hakim di Maghribi dan Syam memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Maliki. Sementara di Mesir, hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Syafi'i. Pada masa ini juga dibentuk Qadhi al-Qudhah atau hakim jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota. Orang pertama yang menjabat Qadhi al-Qudhah adalah Abu Yusuf. Hakim pada saat itu mengenakan amamah, yakni serban yang melilit kepala yang diikatkan pada topi hitam panjang yang melekat di kepalanya, dan jubah hijau khas Persia. Keistimewaan pada masa ini adalah antara lain diciptakannya lembaga yuridiksi seperti kepolisian, mudzalim, kisos, isbah, darul harb, dan baitul mal. Berikutnya adalah masa Abbasiyah II. Masa ini adalah masa kehancuran Bani Abbasiyah. Keadaan pemerintahan telah rusak. Terjadinya krisis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Pada masa ini juga berjangkitnya penyakit al-wahan dan hilangnya semangat ijtihad. Kekuasaan hakim menjadi lemah karena lemahnya pemerintahan. Kerusakan pun terjadi dalam bidang peradilan, seperti adanya sogok menyogok, penegakan hukum yang berkepribadian buruk, dan kesaksian palsu. Selanjutnya adalah peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani berdiri pada tahun 1299 Masehi, setelah runtuhnya Bani Abbasiyah di Baghdad oleh bangsa Mongol. Turki Utsmani berkuasa selama 6 abad. Pada awalnya, Turki Utsmani tidak menganut mazhab manapun, sampai kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam fatwa dan peradilan. Secara garis besar, hukum pada masa ini terbagi menjadi dua, yakni pada masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Pada masa sebelum Tanzimat, Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala pemerintahan dan khalifah, yang dibantu dengan dua pegawai tinggi, yakni Sadrozam untuk mengurusan pemerintahan dan Syekhul Islam untuk urusan keagamaan. Bentuk peradilan pada masa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-Juz'iyat atau mahkamah biasa, tugasnya menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mahkamah al-Isti'naf atau mahkamah banding, tugasnya meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga adalah mahkamah al-Tamyiz al-Naqad wal-Ibram, yakni mahkamah tinggi yang berwenang mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Dan yang keempat adalah mahkamah al-Isti'naf fil-Ulya atau mahkamah agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah, sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan. Selanjutnya adalah masa pasca Tanzimat. Pada masa ini, kekuasaan yudikatif Sadrozam juga dialihkan kepada Syekhul Islam. Syekhul Islam diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Sedangkan hukum di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum
yang diadopsi dari Eropa berupa Al-Nizam Al-Qadha Al-Madani atau Undang-Undang Peradilan Perdata. Berikutnya adalah kodifikasi hukum perdata. Kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang ulama yang diketuai oleh Ahmad Judat Pasha. Kepanitiaan tersebut dapat melahirkan kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalatul Ahkam bil Adliyah. Kitab undang-undang tersebut terdiri atas bagian muqaddimah 16 kitab dan 1651 pasal. Isi yang tertuang dalam muqaddimah itu sendiri terdiri atas 100 pasal yang memuat tentang prinsip-prinsip umum atau al-qaid al-kulliyah. Sedangkan isi yang termaktub di dalam ke-16 kitab tersebut adalah al-ba'i, ijarah, kafalah, rahan, amanah, hibah, syirkah, wakalah, sulhu, ibra, hawalah, syifa'ah, hukum acara, pembuktian, gugatan, peradilan, pengakuan bukti, dan sumpah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.